Pernah nggak sih kamu lihat data grafik yang naik turun kayak roller coaster tiap bulannya? Kayak gini misalnya, atau kayak gini. Nah, itu bisa jadi bukan cuma random doang loh. Naik turunnya itu bisa dipengaruhi hal-hal kayak tren jangka panjang, musim-musim tertentu, pola siklus yang berulang, atau bahkan gangguan acak yang nggak bisa ditebak. Nah, semua itu bisa kita pecah dan analisis lewat dekomposisi multiplikatif. Halo, kenalin nama aku Cici Nur Aini dan di video ini kita bakal bedah cara melakukan dekomposisi multiplikatif menggunakan Excel. Gampang kok, yuk kita mulai. Oke, langsung saja. Di sini kita akan melakukan dekomposisi terhadap data deret waktu, yaitu data penjualan retail untuk kategori mainan dan hobi di Amerika Serikat selama 5 tahun. Periode datanya dimulai dari Januari tahun 2015 sampai dengan Desember tahun 2019. Untuk sumber datanya sendiri saya ambil dari situs resmi ekonomi Amerika yaitu Federal Reserve Economic Data. Untuk datanya sendiri itu ada tahun, bulan, dan nilai observasinya yaitu penjualan dalam juta dolar. Kemudian kita punya kolom T atau kita bisa sebut sebagai X, di mana ini tuh merepresentasikan waktu ke T. Misalnya ini Januari 2015 itu T sama dengan 1, Februari T sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai ke T ke 60. Sebelum masuk ke proses dekomposisinya, kita harus tahu dulu apakah data yang kita punya itu mempunyai pola musiman. Nah, kita bisa gunakan bantuan software RStudio atau Python untuk melihat apakah data kita punya pola musiman dan berapa periode musimannya jika data kita itu ada pola musimannya. Dari analisis tersebut, didapat bahwa data ini punya periode musiman sebesar 12, yaitu artinya ada pola berulang setiap 12 bulan sekali. Yang pertama, kita hitung moving average-nya terlebih dahulu berdasarkan periode musimannya. Jadi kita rata-ratakan sebanyak 12 data untuk data ini, karena si periode musimannya 12. Kita mulai hitung rata-ratanya dari data ke-7, di mana itu merupakan tengah-tengah dari periode data kita. Untuk rumus simpelnya, kalau periodenya genap, kita mulai dari periode dibagi 2 ditambah 1. Jadi kalau di sini berarti 12 dibagi 2, 6 ditambah 1. Jadi kita mulai hitung rata-ratanya dari data ke-7. Terus ini kita hitung rata-rata 12 data pertama. Terus ini bisa langsung di drag saja ke bawah. Terus kita kosongkan 5 baris terakhir karena di 5 baris terakhir itu data yang dirata-ratakan kurang dari 12. Langkah selanjutnya kita hitung rasio, yaitu rasio antara data aktual atau Y dibagi dengan moving average-nya, lalu kita kalikan 100. Terus kita bisa drag saja ke bawah langsung. Nah, setelah itu kita estimasi tren linear menggunakan metode regresi linear antara Y dan T untuk dapetin intercept dan slope. Untuk menghitung slope bisa langsung pakai fungsi slope seperti ini. Kemudian kita input kolom data dan kolom T. Untuk yang intercept juga sama, kita langsung pakai fungsi intercept. Kemudian kita input si Y itu datanya dan X-nya atau T-nya. Terus kita dapat nilai slope dan intercept-nya. Selanjutnya, kita bisa menghitung komponen tren menggunakan slope dan intercept ini dengan cara intercept ditambah slope dikalikan T yang bersesuaian. Seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Jangan lupa si intercept dan slope-nya itu dikunci agar tidak geser. Oke, selanjutnya kita cari komponen musimannya dengan menggunakan nilai rasio yang sudah kita hitung terlebih dahulu. Untuk itu kita perlu tabel bantu seperti ini untuk menghitung si rata-rata medialnya. Jadi di sini tuh ada waktu tahunnya di baris dan bulannya di kolom. Kemudian kita inputkan si nilai rasio
yang tadi ke sini dengan menggunakan formula seperti ini. Dengan si indeksnya itu berguna untuk mengambil nilai rasio di kolom F, dan match ini digunakan untuk mencari posisi baris yang sesuai dengan dua kondisi yang kita masukkan di sini, yaitu L5 si tahun 2015 dan si M4 ini bulan Januari. Jadi nantinya si rumus ini akan mencari nilai rasio di bulan Januari tahun 2015 dengan menyamakan si data yang ada di kolom A yaitu tahun dan data yang di kolom B itu bulan. Kemudian bisa kita drag langsung ke samping, kemudian drag ke bawah. Selanjutnya kita hitung nilai rata-rata medial, yaitu rata-rata yang si nilai minimum dan maksimumnya itu tidak ikut dirata-ratakan. Jadi untuk si Januari ini yang dirata-ratakan hanya yang 77 dan 78, sedangkan 75 dan 85-nya tidak diikutsertakan karena itu merupakan nilai minimum dan maksimum untuk si bulan Januari. Oke, kita gunakan formula average ifs, dan ini merupakan range yang akan kita rata-ratakan, kemudian kita exclude nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian kita drag ke samping. Nah, hasil dari rata-rata medial itu kita jumlahkan dan kita cek. Karena data rasionya itu dikali 100 dan ada 12 bulan, maka total seharusnya itu adalah 1200. Nah, kalau nggak pas kayak gini, kita cari nilai penyesuaiannya, yaitu 1200 dibagi sama si total rata-rata medialnya. Hasilnya didapat 0,998. Nah, untuk mencari si indeks musimannya, tinggal kalikan saja kita nilai penyesuaiannya sama rata-rata medial untuk setiap bulannya. Seperti ini. Kita log si nilai penyesuaiannya, sekalikan sama si rata-rata medial per bulannya, kemudian kita drag ke samping. Nah, didapatkan sumnya ini 1200. Nah, si indeks musimannya ini kita pindahkan ke kolom musim. Jadi untuk setiap 12 bulan sekali datanya sama, karena ini kan Januari sampai Desember, ini juga Januari sampai Desember, jadi ini adalah komponen musimannya. Selanjutnya kita hitung komponen siklus dengan cara membagi nilai moving average dengan tren, kemudian kita kalikan 100 seperti ini. Moving average bagi tren dikali 100, kemudian bisa di drag ke bawah. Kita masuk ke komponen terakhir, yaitu komponen sisa atau residual. Karena ini model multiplikatif, maka untuk menghitung komponen sisa itu rumusnya adalah data dibagi dengan perkalian antara tren, musim, dan siklus seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, itu dia caranya melakukan dekomposisi data menggunakan Excel. Gampang banget kan? Semoga video ini bermanfaat dan pastinya jangan ragu buat coba langsung masing-masing. Sampai jumpa. Terima kasih.